Aksi pelecehan di moda transportasi umum terjadi lagi. Kali ini terjadi di bus Transjakarta rute 3F jurusan Kalideres Gelora Bung Karno atau GBK. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 27 Juli pagi hari. Dan atas kejadian ini, korban mengalami trauma. Transportasi umum pada saat ini kembali beroperasi seperti semula. Terlebih setelah pandemik, banyak masyarakat yang beraktivitas dengan menggunakan transportasi umum, seperti anak-anak sekolah, mahasiswa, para pekerja, bahkan ibu-ibu memanfaatkan transportasi umum. Karena biaya yang lebih murah, juga sangat membantu bagi mereka yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Namun bagaimana jika dalam transportasi umum ada pelecehan seksual? Jalur 2 mesin 3A 1786. Tentu hal ini menjadi suatu permasalahan, karena bagi masyarakat yang menggunakan transportasi umum, pasti ada tujuannya, seperti supaya tidak lelah, atau menghemat biaya, dan lain-lain. Akan tetapi malah ada pelecehan seksual. Hal ini membuat masyarakat merasa tidak nyaman, tidak aman, dan tidak tenang. Juga dapat menimbulkan suatu trauma dan stigma pemikiran dari masyarakat bahwa jika menggunakan transportasi umum akan mendapatkan pelecehan seksual. Di Indonesia, kasus pelecehan di transportasi umum sering terjadi. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA, pada 1 Januari sampai 13 Juli tahun 2022, terdapat 774 kasus kekerasan seksual di DKI Jakarta. Dan 213 dari kasus tersebut merupakan kasus pelecehan seksual di tempat atau fasilitas umum, termasuk transportasi umum. Menurut survei KRPA, yang dikutip oleh akun Twitter @inspiralau_id, ada 35,45% kasus pelecehan seksual yang terjadi di bus yang termasuk transportasi umum. Hal ini tentu tidak dapat kita sepelekan, karena merupakan suatu ancaman yang membahayakan publik, termasuk merendahkan martabat manusia, terutama wanita. Yang lebih parahnya lagi, apabila pelecehan seksual di transportasi umum tersebut, korban tidak ada unsur mengundang hal itu untuk terjadi. Pelecehan seksual di transportasi umum memiliki beberapa penyebab, seperti otak pelaku yang terlalu kotor dan rendahnya sex education bagi pelaku. Juga, pelaku berpikir bahwa ketika dia melakukan pelecehan seksual di tempat ramai, seperti transportasi umum, kecil kemungkinan dia akan ketahuan, karena biasanya tempat yang ramai seperti KRL hanya akan ada 1 atau 2 orang atau tidak sama sekali selain korban yang notis perlakuan tersebut. Hal inilah yang sering membuat korban menjadi nge-freeze karena terkejut. Lalu, pelaku sengaja melakukan hal tersebut karena merasa tertantang dan semua orang harus melihat aksinya. Juga bisa saja dia memiliki kelainan seksual atau fetis. Selain itu, dalam tempat yang ramai, pelaku mudah menemukan target untuk menyalurkan hawa nafsunya. Kecanduan akibat video porno juga membuat pelaku melakukan tindakan pelecehan seksual. Dari kasus atau kejadian pelecehan seksual di transportasi umum, solusi yang mungkin dapat dilakukan adalah petugas dari transportasi umum harus lebih memperketat lagi dalam penjagaannya, juga dalam memilih penumpang. Karena bisa saja, penumpang tersebut ternyata memiliki rekam jejak digital saat dia melakukan pelecehan seksual di tempat umum atau fasilitas umum. Masyarakat juga dapat membantu dalam memantau pelaku pelecehan seksual, mulai dari ditangkap hingga diberi sanksi, karena takutnya sanksi yang diberikan terlalu ringan,
sehingga membuat pelaku berkeliaran kembali. Dari petugas atau pihak berwajib harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku pelecehan seksual dan memberikan perlindungan bagi korban. Memberikan sex education sejak dini serta berbaur atau berinteraksi positif dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi pelecehan seksual. Dan untuk korban, jangan takut untuk speak up, supaya pelaku minimal mendapatkan sanksi sosial. Dari pemerintah, sudah mengeluarkan undang-undang untuk melindungi korban pelecehan seksual, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pelecehan Seksual. Dalam pasal 6, Undang-Undang tentang Tindak Pelecehan Seksual dijelaskan, pada ayat pertama, jika pelaku melakukan perbuatan seksual secara fisik terhadap tubuh dengan merendahkan harkat dan martabat seseorang, akan dikenakan sanksi pidana yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ayat yang kedua, jika pelaku melakukan perbuatan seksual yang dimaksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, akan dikenakan sanksi penjara paling lama 12 tahun. Semoga kasus pelecehan seksual di Indonesia dapat berkurang. Juga, petugas atau pihak berwajib dapat lebih sigap dalam menangani pelecehan seksual dan memberikan sanksi lebih tegas terhadap pelakunya. Sekian dari saya, atas nama Anissa Nurrahma dari kelas Teknologi Pendidikan A, Angkatan tahun 2022, mengucapkan terima kasih. Run.